Muhammadiyah ini lebih tua daripada negara ini. Ya, umur Muhammadiyah itu berapa tahun? 100 berapa? Muhammadiyah tidak dalam posisi meminta. Nah, itu yang harus dicatat ya. Nah, ini kan kesannya Muhammadiyah minta. Enggak pernah. Enggak Muhammadiyah ribut kalau nggak dikasih menteri, nggak pernah. Apalagi soal tambang. Muhammadiyah tidak dalam posisi meminta tambang, tetapi kita diberi konsesi tambang. Yang mana yang akan diberikan? Nah itu loh. Bapak, berarti untuk keputusannya tergantung nanti untuk potensi dan cadangannya baru diputuskan. Kita belum menyiapkan PT segala macam belum. Pak, awalnya kan gampang ya Pak ya. Tapi yang di pleno kemarin tuh yang nah ini yang masyarakat kurang paham. Muhammadiyah itu dalam memutuskan segala sesuatu tuh dengan pertimbangan yang ilmiah. Muhammadiyah itu tidak pernah memutuskan sesuatu dengan emosional, nggak pernah. Ya. Jadi pertimbangan rasional. Kita butuh 2 bulan atau 3 bulan menyatakan siap menerima. 3 bulan loh. 3 bulan itu kita diskusi, seminar, mengundang pakar lingkungan hidup, pakar sosial, pakar hukum, pakar pertambangan, bahkan juga praktisi. Nah, yang mewacanakan menolak itu ada segelintir warga kita, kemudian disambut oleh media sosial dalam tanda kutip, nah, termasuk orang-orang yang tidak suka dengan pemerintah kan. Muhammadiyah itu tidak pernah memposisikan bertentangan dengan negara, tetapi Muhammadiyah tetap kritis terhadap negara. Ada yang mengatakan Muhammadiyah menggadaikan harga diri. Tidak segampang itu. Jadi rasionalisasinya buat berubah pikiran kayak atau tidak berubah pikiran. Muhammadiyah belum pernah memutuskan selama 3 bulan, belum pernah. Ada wacana beberapa majelis, misalnya Majelis Hukum dan HAM, dia mengusulkan kepada PP untuk menolak, pertimbangannya hanya hukum saja. Coba dibaca itu yang sudah beredar, yang sudah teman-teman kutip juga kan, Majelis Hukum. Mereka melihat pada sisi hukum, sebaiknya ditolak. Tapi yang kita pelajari tidak hanya pada aspek hukum, banyak aspek. Ah itu ya, banyak aspek. Tidak gampang. Muhammadiyah itu nggak pernah gampang. Muhammadiyah ini lebih tua daripada negara ini. Ya, umur Muhammadiyah itu berapa tahun? 100 berapa? 100 lebih. Umur Muhammadiyah ini 107. Negara berapa umurnya? Baru 70. Lebih tua Muhammadiyah hampir 40 tahun. Kita tidak gampang, tapi kita melakukan kajian. Artinya kita tidak menerima ini secara emosional, tapi dengan pikiran yang jernih. Jadi kesimpulannya itu kemarin aspek-aspek yang ada pihak yang keberatan, kayak ini aspeknya ini kalau misalkan itu bisa dibantah. Jadi kita lihat perimbangan antara mudarat dan maslahat. Kalau maslahatnya lebih besar dibandingkan dengan mudaratnya, kita akan ambil. Tetapi kalau mudaratnya lebih besar, untuk apa kita ambil? Nah, sementara ini berdasarkan hasil pleno, kita melihat mudaratnya lebih kecil, manfaatnya lebih besar. Kenapa? Misalnya, kalau Muhammadiyah mengambil konsesi, Muhammadiyah akan menunjukkan kepada para pengusaha tambang cara menambang yang benar itu seperti apa. Nah, Muhammadiyah akan memberikan contoh menambang yang benar sesuai dengan koridor hukum, tidak hanya hukum hukum negara,
hukum negaranya apa namanya? Tidak hanya hukum positif, tetapi kita juga melihat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dia mengharamkan tambang, ya. Apakah iya tambang haram? Karena 60% tambang kita masih melalui batu bara. Nah, yang terakhir, Muhammadiyah ke depan juga akan memikirkan, akan mendiskusikan, mencari alternatif energi transisi dalam bentuk energi terbarukan. Nah, Muhammadiyah dengan polemik di masyarakat sudah memikirkan, ya, energi terbarukan. Apa misalnya? Energi matahari atau surya. Kita lagi kaji mendalam energi angin, energi laut, sungai dan lain sebagainya. Nah, ini sudah kita kaji. Muhammadiyah akan fokus, kalau menerima tambang, kita juga akan fokus transisi energi. Kita itu tidak bisa dalam posisi setuju atau tidak. Setuju dengan alasan ABCD, tidak dengan alasan ABCD. Kalau tidak, apakah kita bisa atau kita sudah siap dengan energi alternatif? Ternyata kan belum ada. Nah, Muhammadiyah insya Allah ke depan mulai masuk ke dalam energi alternatif. Kalau aspek keekonomiannya Pak, kayak dari pleno kemarin itu kayak ada proyeksi gitu kira-kira. Ya, kalau dari data yang ada sementara, ya, orang terkaya di Indonesia karena tambang, ya. Nah, tapi kan Muhammadiyah tidak hanya melihat aspek ekonomi, tidak semata-mata itu. Kalau tambang menghasilkan uang sangat besar, ya. Nah, jadi tolong teman-teman jangan melihat hitam putih. Contoh, betapa orang membangga-banggakan kampus Muhammadiyah yang bisa dibayar dengan singkong. Pernah dengar? Pernah, ya? Mahasiswa bisa bayar dengan bawa padi atau beras. Di luar kedengarannya enak nggak? Hebat sekali Muhammadiyah bisa bayar dengan padi. Pertanyaannya, dosen mau kita bayar pakai apa? Ini loh. Jadi melihat Muhammadiyah itu jangan hanya pada satu sisi. Muhammad itu swadaya, ya, tidak terlalu mengharapkan, bahkan tidak banyak pemerintah ikut membantu. Kampus-kampus kita ini mandiri, biaya sendiri. Nah, ini kan orang tidak melihat seperti apa Muhammadiyah. Nah, jadi tolong dipahami juga bahwa tambang ini kalau nanti kita akan ambil, kita harus memastikan segala hal-hal yang negatif bisa kita atasi sehingga lebih banyak yang positif, gitu ya.